Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Azhara dari 11 IPA 2 akan menjelaskan tentang sel, yaitu pengertian sel, fungsi sel, dan bagian-bagian sel. Sel merupakan unit struktural terkecil dari organisme hidup. Sel dikelilingi oleh selaput atau membran sel yang di dalamnya terdapat cairan, protoplasma, atau matriks, dan bentuk-bentuk subselular, organel sel yang juga dikelilingi membran. Fungsi sel, yaitu sebagai satuan dasar struktur dan fungsi suatu makhluk hidup, harus mampu melakukan proses-proses kehidupan. Fungsi sel dibagi menjadi dua, yaitu ada fungsi dasar sel dan fungsi khusus sel. Fungsi dasar sel membentuk protein dan komponen lain yang diperlukan untuk pembentukan struktur sel, juga untuk pertumbuhan dan untuk melaksanakan fungsi tertentu sel. Yang kedua ada fungsi khusus sel. Sel-sel kelenjar sistem pencernaan mengeluarkan berbagai enzim pencernaan. Enzim-enzim ini adalah protein. Sel-sel ginjal mampu secara selektif menahan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh sembari mengeluarkan bahan-bahan yang tidak dibutuhkan. Kontraksi otot adalah elaborasi kemampuan inheren sel-sel untuk melakukan gerakan intrasel, yaitu di dalam sel. Sel-sel saraf menghasilkan dan menyalurkan impuls listrik ke bagian tubuh lain. Impuls ini yang menyampaikan informasi tentang perubahan yang memicu respon sel saraf tersebut. Bagian-bagian sel. Membran plasma atau biasa disebut juga membran sel dikenal dengan nama membran biologis, meliputi membran plasma atau plasmalemma dan membran sejumlah organel yang terdapat di dalam sel. Fungsi membran plasma yaitu memberikan perlindungan bagi sebuah sel. Fungsi membran sel memberi sel strukturnya dan mengatur bahan yang masuk dan keluar sel. Berikut ada peristiwa-peristiwa dari fungsi sel. Yang pertama ada difusi, merupakan peristiwa perpindahan zat dari konsentrasi tinggi atau hipertonis ke konsentrasi rendah atau hipotonis. Yang kedua ada osmosis, merupakan kebalikan dari difusi, yakni peristiwa perpindahan molekul zat pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Yang ketiga ada transport aktif, proses pengangkatan zat berupa glukosa dan asam amino yang dilakukan oleh sel. Transport aktif memerlukan energi ATP untuk melewati membran semipermeabel. Yang keempat ada endositosis, merupakan peristiwa masuknya suatu zat ke dalam sel akibat terjadi lekukan pada membran sel, sehingga mengakibatkan suatu zat terjebak di dalamnya. Yang kelima ada exositosis. Exositosis merupakan kebalikan dari endositosis, yakni peristiwa keluarnya suatu zat yang terbungkus oleh membran sel. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma. Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton, berbagai organel dan vesikuli, serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. 70 hingga 90% bagian pada sitoplasma adalah sitosol, yakni cairan yang tidak memiliki warna. Sitosol berisi ion-ion seperti potasium, sodium, klorida, bikarbonat, asam amino, magnesium, kalsium, enzim, dan protein. Struktur utamanya yaitu matriks sitoplasma dan organel sel yaitu aktif dan tidak aktif. Selanjutnya ada nukleus. Struktur nukleus terdiri dari pori-pori nukleus, selaput nukleus, nukleolus, nukleoplasma. Nukleus merupakan inti sel yang menjadi pusat komando pada sel eukariotik. Nukleus biasanya merupakan organel yang paling menonjol dalam sel karena menyumbang sekitar 10% dari volume sel. Bentuk dari nukleus bermacam-macam. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom merupakan organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis. Ribosom juga merupakan komponen sel yang membuat protein dari semua asam amino. Ribosom memiliki diameter sekitar 20 nm dan terdiri atas 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan bagian dari sistem endomembran. RE merupakan labirin membran yang sangat banyak sehingga RE ini meliputi separuh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariotik. Retikulum endoplasma atau RE ini terdiri dari jaringan tubula dan gelembung membran yang disebut sisterne. Strukturnya yaitu ada RE halus, RE kasar, membran inti, dan vesikular transport. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom adalah organel bermembran yang ditemukan pada banyak sel hewan. Bentuknya berupa vesikel bulat
yang mengandung enzim hidrolitik yang mampu memecah berbagai jenis biomolekul. Strukturnya yaitu ada lapisan lipid, membran transport protein terglikosilasi, dan enzim hidrolitik. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Mitokondria menghasilkan sebagian besar suplai adenosina trifosfat atau biasa disebut juga ATP pada sel, yang digunakan sebagai sumber energi kimia. Ciri-cirinya yaitu bentuknya bulat lonjong atau bercabang, ukurannya 500 hingga 2000 nm. Memiliki membran ganda, memiliki DNA sendiri, fungsinya yaitu sebagai tempat produksi energi. Respirasi seluler terjadi di mitokondria untuk menghasilkan energi yang digunakan sel. Selanjutnya ada kloroplas. Kloroplas adalah bagian dari plastik yang mengandung klorofil. Di dalam kloroplas berlangsung fase terang dan fase gelap dari fotosintesis tumbuhan. Kloroplas terdapat pada hampir seluruh tumbuhan, tetapi tidak umum dalam semua sel. Bila terdapat kloroplas, tiap sel dapat memiliki satu sampai banyak plastik. Strukturnya yaitu membran dalam, membran luar, tilakoid, stroma, grana, dan lamela. Selanjutnya ada badan mikro. Badan mikrosel adalah organel sel yang berbentuk bulatan kecil dan terletak di sitoplasma. Fungsinya adalah sebagai oksidator substrat dan asam lemak, serta menjadi jalur glikoat. Badan mikro ada di dua sel, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Glioksisom hanya ada di sel tumbuhan, sedangkan peroksisom ada di kedua sel tersebut, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Selanjutnya ada sitoskeleton atau kerangka sel adalah jaring berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Fungsinya yaitu untuk memberi bentuk dan mempertahankan struktur sel, penempatan berbagai organel dalam sel, pergerakan materi-materi dan organel dalam sel, dan juga pengaturan aktivitas biokimiawi dalam sel. Sitoskeleton terbagi menjadi 3 jenis, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen atau filamen aktin, dan yang terakhir filamen intermediat. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi, misalnya ginjal. Ciri-ciri badan Golgi yaitu terdiri dari kantung membran yang pipih, memiliki 2 kutub, tumpukan Golgi, yaitu muka cis berfungsi menerima dan muka trans berfungsi mengirim. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.